Hanya saja ada kalanya misik itu dicampurkan dengan ambar. Misalnya, ketika dimasukkan dalam sukkatut tib, ingat bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki sukkah. Yatatayyabu minha. Yatatayyabu minha. Yang Rasulullah Muhammad SAW berwewangi darinya, bukan berwewangi dengannya, bukan biha, tapi minha. Itu menunjukkan bahwa itulah wadah. Ya, kita juga sempat menghadirkan juga ya, sukkah itu dari yang bagus adalah min jildil jamal, dari kulit unta. Nah, dari sana kita melihat tetap disebut misik, karena memang hanya terkena ambar ataukah yang lainnya sehingga baunya bisa sangat menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini bisa berjumpa lagi untuk bincang-bincang wewangi tuntunan Nabi. Masya Allah, pokoknya kalau menggali sunnah Rasul itu nggak ada habis-habisnya, termasuk dalam urusan wewangi, Ustaz ya. Betul, Masya Nah ini Ustaz, ini ada wewangi Nabi yang amat sangat populer, bahkan disebut yang terbaik, yaitu misik. Ya, ini ada banyak yang al-misk. Masya Allah. Nah, banyak yang bertanya, kan misik ini tibun nisa, Ustaz. Sahih. Nah, itu apakah misk litahara. Misk litahara. Berarti tidak semua yang disebut misik otomatis tibun nisa, Ustaz ya. Pertama perlu riset dulu. Yang kedua, sebenarnya di dalam hadis riwayat Bukhari maupun riwayat Muslim, kita tidak mendapati ada istilah misk litahara. Artinya, dimungkinkan kemudian adanya penyebutan litahara di sebagian tempat. Saya mengatakan sebagian tempat karena saya tidak menemukan literatur khusus yang menggunakan istilah misk litahara. Nah, tetapi penggunaan ungkapan misk litahara itu ketika menerangkan penggunaan misik ketika tahara. Oke. Nah, jadi artinya merujuk kepada yang hadis sahih tadi ya. Sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, kalau tidak disebutkan khusus maka mestinya misik itu memiliki sifat tersebut. Tetapi ketika kita belum dapat memastikan, belum dapat menghadirkan sebagaimana komitmen kita ulang-ulang, kita membahas itu kalau kita sudah kenal langsung, sudah mencoba langsung, sudah membanding-bandingkan. Jadi kita tahunya itu ilmul yakin, ainul yakin, ya. Walaupun bukan dengan mata, dengan hidung. Sehingga hakul yakin, misik kayak gini, kita tahu baunya. Misik yang seperti ini menyebar atau tidak, memang kita mencoba langsung, menggunakan secara langsung untuk kita, untuk istri kita. Artinya kita betul-betul menggunakannya, barulah kita dapat mengomentari. Kita pelajari ilmunya, kita mencoba, kita dapat bandingkan, oh begini. Nah, adapun untuk misik itu kan Masya Allah, saya yang harga Rp5.750, biiznillah belum ada kesempatan untuk membelinya gitu ya. Mudah-mudahan suatu saat Allah Ta'ala mampukan untuk mendapatkannya maupun yang lain-lainnya. Tetapi sejauh ini misik yang asli tabi'i, alami, sofi, murni ya, itu ya Masya Allah itu memenuhi kualifikasi tibun nisa. Yang khafiyah rihuhu berarti ya. Ya. Hanya saja ada kalanya misik itu dicampurkan dengan ambar. Misalnya, ketika dimasukkan dalam sukkatut tib, ingat bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki sukkah. Yatatayyabu minha. Yang Rasulullah Muhammad SAW berwewangi darinya, bukan berwewangi dengannya. Bukan biha, tapi minha. Itu menunjukkan bahwa itulah wadah. Ya, kita juga sempat menghadirkan juga ya, sukkah itu dari yang bagus adalah min jildil jamal, dari kulit unta. Nah, dari sana kita melihat tetap disebut misik,
karena memang hanya terkena ambar ataukah yang lainnya sehingga baunya bisa sangat menyebar. Kita ingat kembali perbincangan kita sebelum ini mengenai tibun nisa bahwa contoh gaharu, ud itu memiliki sifat yang sangat, orang mengatakan sangat laki-laki. Iya. Baunya strong, menyebar, jadi kuat begitu, sehingga bisa kemana-mana dan intisarnya bisa kuat. Ditinggal masih ada baunya di situ tertinggal. Tetapi begitu dikasihkan, dimasukkan, dicampurkan misik ke dalamnya, misik yang asli thayyib itu ya, Masya Allah berubah menjadi tibun nisa. Karena khafiya rihuhu ya. Khafi, tidak tercium, tidak menyebar kemana-mana. Za'faran itu kita juga tahu, za'faran itu kan baunya menyebar kemana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Setidaknya dari berbagai za'faran asli yang kita pernah hadirkan, kita cobakan ke istri, kita kenali baunya, menyebar kemana-mana. Tetapi ketika dikasih waras, maka berubah sifatnya menjadi tibun nisa. Nah, maka dimungkinkan misik itu ketika ada penambahan, walaupun mungkin cuma 1 tetes, 2 tetes, dari 1 botol misalnya 1,5 tula, 1 tula, bisa berubah menjadi sangat menyebar. Tadi itu berarti misik yang asli itulah yang dimaksud dengan mis litoharoh di beberapa misik tempat. Untuk taharoh. Kalau mis toharoh, nah ini kan dia muskilah. Nggak pakai lilo ya? Ya, muskilah ini. Ini masalah karena orang sering menganggap itu misik yang untuk toharoh. Bukan, itu cuma nama. Cuma nama. Jadi dulu tidak ada misik seperti itu. Sekarang ada istilah macam-macam, ada misik ruman, ada misik abiat, ada misik toharoh. Mari kita perhatikan. Misik itu yang asli, dulu nggak perlu disebutkan misik yang asli, karena memang saat itu orang mengenal misik ya seperti itu, yakni dari Ghazal, dari rusa. Tetapi kemudian belakangan ini kan ada macam-macam, sehingga sebagian orang perlu merasa menyebut untuk memperjelas, oh ini yang asli dengan sebutan Miss Ghazal. Itu pun sekarang ini kalau kita cari, imma itu di marketplace ataukah di toko-toko, disebut misik Ghazal, belum tentu misik dari Ghazal. Hanya nama tetapi tidak menunjukkan hakikat aslinya. Betul. Kalau hidung kita ini sudah terlatih, apa kita ini sudah pernah mencoba memahami, oh bukan ini. Bukan. Mirip-mirip misik pun tidak. Lah, lalu misik toharo itu kalau bukan untuk toharo, untuk apa? Kok diberi nama misik toharo gitu ya? Jadi kalau kok diberi nama misik toharo, suka-suka yang ngasih. Salah, kita tidak paham. Jadi gini, misik itu yang sintetis, awalnya ditemukan misik itu kan misik sintetis ya maksudnya. Yang sintetis artifisial, kimia murni, tidak ada unsur misiknya sama sekali. Itu tahun 1888. 1888 ya. Wah. 1888. Indonesia belum merdeka itu. Wah, belum. Waktu itu Albert Bower itu di labnya, laboratorium, sedang melakukan percobaan percobaan kimia gitu ya, untuk menghasilkan TNT bom dengan daya ledak yang lebih besar. Berarti ini sebelum Oppenheimer ya memunculkan bom atom ya. Belum. 188. 1888. Jadi 1 triple X ya. 1888. Di manakah ini kejadiannya ini? Albert Bower ini kalau dari namanya orang Jerman. Saya perlu mengecek lagi ingatan saya, tapi yang dilakukan oleh Bower, karena perhatian saya lebih kepada apa yang dilakukan, itu melakukan kondensasi. Jadi kondensasi itu semacam kayak pengembunan gitu ya. Melakukan kondensasi antara toluen itu nama senyawa kimia gitu ya, dengan isobutil bromida. Jadi ini dua-duanya adalah
orang kimia tahu dia. Nah, ketika dilakukan apa namanya tadi itu? Kondensasi, maka akhirnya dihasilkan ternyata yang muncul adalah kok baunya ini harum. Lalu mereka teringat dengan ini walaupun sebenarnya agak jauh ya. Ini mirip-mirip gitu ya. Ya, ketika diproduksi ini menjadi minyak wangi ini. Sehingga sejak itulah dikenal dengan istilah sebagai nitromask. Nitromask. Ya, pakai misik. Ini English ya? Nitromask. Nitromask. Misik dari nitrogen. Karena ini masih keluarganya nitrogen. Masih rumpun nitrogen. Nanti setelah itu muncul lagi ada namanya ada 3 setidaknya yang sama-sama dari rumpun nitrogen ya? Itu. Yakni yang dikenal dengan nama Maxylane. Silane ya, silane. Ya, mas itu bahasa Inggris juga ya. Ya, tapi lagi-lagi itu merupakan keluarga nitrogen juga. Tapi ala kulli hal kalau mau lebih sederhana lagi, ini sama-sama merupakan misik sintetis artifisial. Artinya ini tiruan dari kimia buatan itu ya. Kimia buatan tahun 1888. Wow. Sudah lama sekali ya. Nah, kalau ini biar lebih pas itu apa itu Maxylane tuh? Kalau rumus kimianya. Waduh. Tapi ini pecinta kimia ini pasti suka ini kalau kayak gini. Saya jadi ingat ketika saya SMA. Saya sampai kuliah di Fakultas Psikologi, tahun pertama saya masih beli buku kimia. Masya Allah. Karena dulu suka kimia. Itu C12 H15 N3O6. 15 H3O6. Ya, jadi ini apa namanya? Ini yang Maxylane tadi itu. Dibikin parfum. Baik dalam makna parfum sesungguhnya maupun terutama yang banyak itu adalah eau de parfum. Eau de parfum. Eau de parfum itu artinya kan kandungan dalam tanda kutip sintetis artifisialnya ini kan cuma sekian persen gitu ya. Sekian. Tetapi itu pun tahun 80-an penggunaannya kan terus banyak diminati. Melejit dari tahun 1888. Kalau produksi massal menjadi minyak wangi itu kan masih perlu waktu beberapa tahun. Tapi tahun 1980-an di berbagai tempat sudah muncul larangan sehingga penggunaannya menurun tajam. Kenapa? Karena ternyata dari berbagai riset menunjukkan bahwa Maxylane itu merupakan bahan yang berbahaya. 1888 ke 1980 ya. Berarti 100 hampir tahun ya. Hampir 100 tahun. Masya Allah, 1 abad. Nah, karena itu ternyata sangat berbahaya. Ini merupakan bahan kimia yang eksplosif dan karsinogen. Iya. Kalau sedikit sih nggak meledak ya. Tetapi kalau begini orang bisa bikin sesak nafas, orang macam-macam. Tapi yang itu malah lebih mending. Kenapa? Semprot, kok sesek, kok nggak enak. Lebih mudah. Tapi kita jadi bisa menyadari ya, karena ini tadi kan awalnya kan penelitian untuk bom ya. Bom. Jadi bayangkan itu saja sudah berarti kan punya daya destruktif ya. Iya. Nah, tapi ini banyak dipakai sebagai campuran. Nanti kita akan bahas kenapa kita perlu perhatikan dan perlu hati-hati dengan yang sintetis itu. Nah, ini bersifat karsinogen. Orang yang sering menggunakan minyak wangi ini atau terutama eau de parfum disemprot itu ternyata banyak yang mengidap kanker dan itu setelah ditelusuri related berkait dengan penggunaan ini tadi ya, sintetis artifisial. Padahal Maxylane itu juga memiliki fungsi sebagai fiksatif. Jadi fiksatif sintetis gitu ya. Fiksatif itu kan kalau misalnya kita campur essential oil, ya, athiri, katakanlah dari bunga kantil. Ya, kalau sini kadang nyebutnya kamboja itu nggih. Kamboja. Karena ada beberapa jenis kamboja kantil ya. Bunga kantil
Itu kalau kita kenal, saya bukan penggemar dalam tanda petik parfum, walaupun bukan parfum Eau de Parfum Prancis, tapi pernah saya memberikan kepada teman, juga kepada yang lain. Saya coba menggunakan asli dari bunga kandel itu, dan paling cuma tambahkan sedikit itu, tambahkan sedikit yang lain, atau bahkan hampir murni itu, hampir murni memang ada campuran sedikit ya. Lalu mereka mengatakan, oh ini baunya ini banget, menyebutkan merek ya. Jadi salah satu produk dari Dior itu kalau mau menyebut. Padahal itu sebenarnya, mohon maaf, bukan yang alami ya, yang dari merek tadi itu. Nggak tahu ya. Kita yang jelas lebih aman adalah ini 100%. Oke. 100% natural kalau yang saya coba untuk campur-campur racik-racik itu. Kok racik? Belum sampai dengan racik itu. Nah, ini kan kalau dicampur dengan ini, reaksinya masih bisa berjalan. Karena itu perlu fiksatif. Fiksatif itu ada yang sifatnya alami, ada yang sifatnya sintetis. Maksilen itu berfungsi sebagai fiksatif yang menjadikan baunya itu persisten. Persisten. Ya ajik seperti itu dan awet. Sehingga banyak dipakai. Tapi poin penting adalah ternyata itu akhirnya dihentikan, menurun, decline. Decline itu artinya bukan berhenti total loh. Lalu yang nggak decline, padahal ketika jadi Eau de Parfum kan juga nggak banyak kuantitasnya. Ingat Eau de Parfum itu kan cuma kisaran 10, 12, paling pol 20%. 20% itu pun macam-macam kan. Ini campur ini, campur ini, 20% ini mungkin ada yang alami, mungkin ada yang sintetis. Lah, yang 80% atau 90%? Oh, itu bukan bahan parfumnya tadi ya? Bukan. Bisa alkohol dan lain-lainnya, tapi yang jelas bukan bahan parfum. Nah, cuma sedikit gini nih loh. Ini sudah bersifat karsinogen. Allahu Akbar. Artinya ketika dia jadi fiksatif, bahkan untuk bahan natural tadi, itu juga berbahaya ya sebenarnya. Disitulah masalahnya. Kita lanjutkan. Lalu dari sana, ini agak sebenarnya menarik dibahas lebih lanjut. Lalu dari sana berkembanglah penelitian-penelitian lain, mencoba-coba sehingga tahun 1926 itu Indonesia belum merdeka juga. Muhammadiyah sudah berdiri. NU ya sudah berdiri. Apakah waktu itu sudah berdiri atau belum? Kalau 1926 ya. Tahun yang sama dengan berdirinya NU. Itu ditemukan sintetis natural. Oh, menarik ini. Tiruan tapi alami. Masya Allah. Tiruan yang sifatnya artinya alami. Baunya mendekati misik yang asli, misik Ghazal yang lit toharoh beneran ya. Ya kan, maksudnya misik Ghazal yang asli tadi. Nanti kita perlu tengok karena kita bisa menghadirkan gitu ya. Baunya dianggap mirip gitu aja. Sama seperti tadi. Kalau yang dianggap paling mirip itu adalah maksilin tadi. Itu yang sintetis artifisial. Sehingga dianggap paling mirip. Dan karena itulah paling mendebarkan kalau dijadikan campuran. Dari apa? Dari biji bunga kapasan. Oh, ini yang sintetis natural. Alami ternyata dari bunga kapasan. Wah, ini dan bunga kalau kapasan, yang akrab sama tumbuhan Indonesia ini pasti inget ini. Ya, nanti tempat lain ada yang menyebutnya kakapasan, ada yang beda-beda. Dan bunga kapasan ini wilayah tumbuh terbaiknya adalah Asia Tenggara. Wabil khusus Indonesia. Nama latinnya Abelmochus moschatus. Abelmochus moschatus. Nah, itu tadi sintetis natural tadi. Dari biji diproses demikian rupa sehingga menghasilkan tiruan sintetis. Sehingga menghasilkan minyak wangi yang baunya mirip dengan yang misik tadi ya. Yang misik. Ghazal. Fiksatifnya bisa dari mawar.
Artinya fiksatifnya juga alami. Tapi bisa juga dari maksilin. Waduh, ini. Nah, karena itu kita perlu berhati-hati. Ya. Selain apa namanya, selain dari Abil Mukhus Muscatus, juga ada bahan lain yang dikenal dan itu Masya Allah. Itu juga alami dari bunga Angelica. Bunga Angelica. Kalau bunga Angelica kita tidak mendapatinya di sini. Angelica apa itu? Bunga Angelica itu, nah kita coba saya. Indonesia belum nggak akrab ya dengan bunga Angelica itu. Angelica enggak, tapi Angelica itu kan grade-nya di bawahnya. Oke. Ya. Masih kalah dengan biji kapasan tadi ya. Ya. Kalau Angelica itu nama Latinnya itu kan Angelica sylvestris. Sylvestris. Ya. Oh, kayak kucing-kucingan itu. Sylvestris. Angelica sylvestris. Nah, yang nanti perlu dicek ya. Yang jelas kalau dari kualitas lebih bagus Abil Mukhus Muscatus dan itu paling mudah tumbuh di negeri kita. Ya. Itu paling mudah. Grade kedua berikutnya itu adalah Angelica. Nama latinnya tadi adalah Angelica sylvestris. Tapi poin pentingnya seperti apa itu? Warnanya bening. Cuma ketika nyebut bening itu kan gimana? Orang kan sering nyebutnya putih. Iya. Mohon maaf, bisa minta air putih? Itu kan warnanya bening. Iya. Warnanya kan bukan putih. Iya. Karena disebut putih, maka tiruannya ini kan sintetis tapi natural synthetic. Natural synthetic. Ini sebentar, Ustaz. Berarti kalau kalau tadi kan yang awalnya tadi ya, yang awalnya 1888 tadi itu kan sintetis artifisial. Dia jelas berbahaya ya. Iya. Kalau yang sintetis alami seperti ini, yang dari Abil Mukhus Muscatus maupun Angelica sylvestris, itu mohon maaf, ini bahasa gampangnya, ini baik apa enggak sebenarnya? Baik. Oke, baik ya. Baik. Kecuali tadi ya fiksatifnya. Ini baik, kita ada koma dulu. Oke, baik koma. Ya, baik. Selama masih sepenuhnya sifatnya tabi'i alami. Oke. 100% natural tabi'i, gitu ya, tabi'i. Ya. Apakah sofi murni asli ataukah tidak? Kok ataukah tidak? Iya. Karena sangat mungkin dicampur dengan mawar, dicampur dengan yang lain, baik sebagai fiksatif maupun sebagai racian agar menghasilkan aroma yang berbeda. Ya memang kalau dikasih mawar itu ya. Bahasa guyonnya teman saya itu jadi ningrat gitu. Padahal itu sendiri ningrat. Iya. Ini bertingkat-tingkat juga, Masya Allah. Tetapi yang ini kan sudah sintetis, cuma sintetis alami, natural synthetic. Itu sangat baik, Masya Allah. Sangat baik. Dipakai di kulit juga bagus. Ini apakah yang sintetis natural? Nah, silakan ini kita kan komitmennya kita mencoba. Nanti ada lagi, saya cuma lupa nama tumbuhan, nama sininya ya, yang juga disebut misk mutasallik. Wah itu kesukaan nih banyak orang nih, karena saya pernah dapat ya satu, Masya Allah. Tadi boleh saya pas cari habis itu, Masya Allah. Misk ghazal yang asli, murni, yang tabi'i ya, itu misk tibun nisa. Kalau yang misk sintetis alami ini, coba tercium nggak? Tercium. Berarti memang lembut. Karena itu kita perlu garis bawahi. Soalnya banyak yang menjual, bahkan bukan seperti ini. Yang bagus itu disebut putih memang, tapi warnanya bening. Nanti bisa dicek di close up ya, gambarnya. Itu warnanya bening. Nanti bertingkat-tingkat, ada yang semakin putih, semakin putih, semakin putih, semakin putih. Dan putih seperti kapas ada. Malah lebih putih lagi. Nah, makin putih itu sehingga kok seperti warna kertas begini, warna kapur. Nah, itu artinya jangan dipakai di badan. Karena itu hampir pasti atau pasti sintetis artifisial.
Yang tidak seperti itu pun dimungkinkan kombinasi, yakni antara natural sintetik. Yang natural sintetik ini bisa bukan dari bahan tunggal. Ada beberapa bahan dicampurkan sehingga akhirnya menghasilkan bau yang mirip-mirip. Oke. Kemudian ditambahkan dengan beberapa bahan sintetis artifisial, artinya kimia, misalnya dari petrokimia, bukan dari Alami ya. biokimia. Bukan. Oke. Itu menghasilkan bebauan lembut, memang lembut. Artinya yang dimaksud biokimia kan berarti yang alami Ustaz ya. Iya, iya. Yang petrokimia dan semacamnya itu yang masuk ke artificial tadi. Nah, sebenarnya nanti perbincangan Iya. kimia ini menjadi agak lebih panjang ya. Iya. Tetapi lebih sederhananya adalah itu dicampur dengan bahan-bahan sintetis artifisial. Sehingga jangankan dipakai di organ sensitif, wahai para perempuan, Di kulit biasa saja itu berbahaya. hati-hati, Oke. hati-hati. Dan itu pula yang menyebabkan saya pada akhirnya memutuskan saya harus mempelajari tentang minyak wangi ini karena ada seorang ummahat kok seorang, Seorang iya seorang ulama ya, ummahat kok seorang ya. Itu seorang ummahat harus menjadi pasien dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin dikarenakan memakai maunya mengamalkan sunnah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pahala yang besar kepadanya dengan sebab kemauannya itu, tetapi akhirnya justru mengganggu bagian yang sangat sensitif tersebut. Karena mohon maaf salah barang gitu ya. Ya, niat baik, salah barang. Nah, apakah ada gini yang warna putih? Nanti memang bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Artinya kalau Miss Ghazal yang tadi ya, Tobi'i, yang Sofi, yang murni asli tadi, insya Allah nggak ada masalah. Kemudian kalau yang Ya, tapi dengan catatan itu bukan dipakai untuk bersuci ya. Oke, Miss Ghazal. Miss Ghazal, Masya iya. Allah. Kalau Karena yang dituntutkan untuk bersuci adalah Miss Ghazal. Kalau sedangkan yang sintetisnya itu harus kita bedakan, minimal jadi 2 tadi Ustaz ya. Jadi 3 ya. 3. Ya. Sintetis artifisial ini yang berbahaya karena dari kimia buatan ya, terutama petrokimia. Dan dari sintetis artifisial sendiri, bahan-bahan kimia itu kan macam-macam. Nah, bahan kimia yang ini maksilen itu biidznillah kok termasuk yang karsinogen dan sifatnya eksplosif. Ya. Sehingga kalau ngasih itu kok jadi radang, itu yang salah, bukan sunnahnya. Yang salah adalah karena kita nggak memahami sunnah. Artinya yang sintetis artifisial ini kalau memang bisa ya kita sepenuhnya hindari ya. Karena memiliki efek-efek negatif yang bisa jangka pendek, bisa jangka panjang ya. Iya, betul. Kemudian sintetis alami. Yang dibuat dari tadi Abil Moschus Moschatus alias kapasan, biji kapasannya maupun yang dari bunga Angelica Silvestris. Ini pada dasarnya kalau seluruhnya murni baik. Masya Allah, itu masuk tib. Cuma nanti apakah ini termasuk tibun nisa atau tibul mar'ah kalau bagi perempuan? Sebenarnya kalau tibun nisa pasti masuk tibul mar'ah. Itu termasuk tibun nisa atau bukan? Ya, karena baunya menyebar berarti ini bukan masuk tibun nisa ya Ustaz ya? Bukan. Apa nggak boleh pakai perempuan? Boleh di rumahnya. Berarti ini bisa tibul mar'ah kalau dipakai di rumah. Ya ketika nggak keluar rumah ya. Masya Allah. Nah, yang ketiga tadi adalah dibaca ini bahan-bahannya. Alami. Tapi di bawahnya ada bahan-bahan kimia yang bersifat sintetis artifisial, dan di situ ada peringatan. Misalnya, banyak beredar di negeri kita sematawayang ini di Indonesia. Saya tahu persis. Nanti bisa tunjukkan ya, dan kita sudah pernah tunjukkan juga. Itu yang jual Masya Allah bagus. Sudah ada peringatan di situ.
Sudah ada peringatan yang sangat jelas. Artinya penjualnya fair ya? Fair, jujur. Iya, jujur. Pakai tulisan merah lagi. Allah. Tapi di sini, sebagian mengutip tulisan saya ya, tapi di sini dipromosikan ini untuk Miss V. Ya salam. Apakah ini nggak boleh dipakai di area tersebut? Yang memang alami masih bagus, ya. Bagian luarnya ya, bagian luarnya. Kalau bagian dalam nanti perlu studi lagi, perlu mendalami lagi. Itu. Masya Allah. Jadi yang alami sepenuhnya dari Miss Ghazal, insya Allah sesuai sunnah Nabi aman. Kalau kita bisa memastikan, kemudian yang sintetis artifisial sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin ya, kalau kita mau disiplinnya tidak kita pakai. Ya, jangan ada di badan kita. Jangan ada di badan kita. Kalau yang sintetis alami seluruhnya kita pastikan juga masih masih tip, masih tip. Walaupun bukan tip bunisa. Ya. Tapi yang ketiga tadi yang kita harus hati-hati, Jadi sebagian atau tulisannya hampir semuanya alami, tapi ada tambahan sintetis artifisialnya. Karena sintetis itu nanti yang bahan kimia itu ada yang masih relatif bersahabat. Relatif bersahabat itu artinya dipakai di badan boleh. Di luar soal kita nggak sepakat ya. Saya berusaha memakai yang tip. Berarti kan bukan termasuk tip, masuk iter secara umum. Tapi itu pakai di badan silakan. Loh, tapi kok ini kental? Walaupun kental, pakainya bukan di badan. Pakainya di baju. Oh, tadi saya sebutkan badan ya. Jadi kalau yang ada kimianya tadi itu pakainya di baju boleh, tapi bukan di badan. Nah, jadi kalau yang seperti itu pakainya di baju, bukan di badan. Itu pun juga tetap harus hati-hati ya. Betul. Khawatir kalau ada efek jangka panjang yang tidak baik. Yang kita perlu lebih baik berhati-hati. Yang jelas kalau kita itu mengikuti tuntunan dengan benar, maka itu pasti membawa kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa kalau kita pakai tip, itu manfaatnya menjadi tip. Jadi obat. Dan itu bisa untuk hifdzus shihah, menjaga kesehatan. Dan dalam kalimat lain, ghidha'ur ruh, makanannya ruh. Jadi kalau makanannya halal thayyib, ya insya Allah ruhnya menjadi senang sekali dengan kebaikan. Masya Allah, ini agak panjang, tapi saya yakin bagi para nisa, bagi para ummahat, tadi disebut oleh beliau, ada seorang ummahat yang karena niatnya baik, mengikuti sunnah Nabi, cuma salah barang, akhirnya na'udzubillah min dzalik, bukan manfaat tapi madarat yang didapatkan. Maka ini kita harus berhati-hati. Bagi jenengan semua yang juga berjualan dengan merek misik, tolong dipastikan apakah itu betul sesuai yang ditunjukkan oleh Nabi atau tidak, agar tidak menjadi fitnah dan madarat bagi saudara-saudari kita. Berhati-hatilah dalam menisbahkan segala sesuatu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan jujur maka jualan akan barokah. Masya Allah, ini penting ini. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan mungkin bisa membahas lebih detail dari Ustaz, kayaknya agak yang menarik tentang masalah kimia itu. Demikian, insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.